Dam, Woi, kenapa Hel? Dam, aku tuh pengen jualan gitu loh. Tapi gimana ya caranya? Cara mulainya? Aku bingung banget nih harus mulai dari mana. Loh, tumben banget pengen jualan. Emang dirimu kekurangan duit apa gimana nih? Enggak sih, aman-aman aja. Cuma aku tuh pengen aja gitu belajar berwirausaha. Mana tahu kalau berhasil jadi kayak Raya kan? Yoi, benar juga tuh Hel. Pasti kalau kamu belajar wirausaha, aku yakin pasti sukses. Wih, makasih Dam untuk positif thinkingnya ya. Aku aminin deh. Amin paling serius. Ngomong-ngomong tentang wirausaha nih Hel. Kali ini topik bahasan di Pentime kita bakal bahas tentang merintis dan membangun UMKM. Yeay! Wah, topiknya keren banget nih. Merintis UMKM ya. Wow, narasumbernya siapa tuh? Nah, narasumber kita kali ini yang pasti udah expert banget nih di bidang UMKM gitu Hel. Waduh, spill aja langsung sih, Dam. Gas. Oke, itu kita spill ya. Halo Mas Irsyad, apa kabar nih? Gimana? Langsung boleh perkenalan diri Mas. Halo semua kawan-kawan Petsel Sundip, halo Sadam, halo Helga. Wah, halo Mas Irsyad. Mas Irsyad, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Aku mau perkenalan diri dulu kali ya, biar kawan-kawan yang lain tahu kita Boleh, lagi boleh. apa, kita membahas apa gitu ya. boleh. Halo semua, perkenalkan aku Muhammad Irsad Fadila, asal Jakarta ya, asalnya dari Jakarta yang sedang merantau dan menempuh pendidikan di universitas tercinta kita, Universitas Diponegoro, universitas terbaik lah ya di Indonesia, di Semarang apalagi gitu. Dan aku sedang merintis, sedang menjalankan usaha juga di bidang kopi gitu. Kalian apa kabar nih Sadam, Helga dan kawan-kawan Petses lainnya? Alhamdulillah baik dong Mas. Mereka juga pasti baik sih, dan Alhamdulillah, semoga juga kabar-kabar baik. teman-teman pendengar juga baik ya. Amin, amin. By the way nih ya, tadi kan kita udah nge-spill ya soal topik yang akan kita bawakan, yaitu mengenai merintis dan membangun UMKM. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa Mas Irsyad itu memilih untuk berani memulai berwirausaha sejak muda nih, atau mulai sejak mahasiswa ini kan? Tadi kan soalnya udah jelasin juga ya kalau Mas Irsyad itu kuliah tapi nyambi berwirausaha juga. Oke, sebenarnya kenapa berani untuk menjalankan usaha? Karena mungkin ini juga ya, pertama tuh emang dari dulu udah iseng-iseng lah hal-hal kayak gini, akhirnya mencoba hal yang menurut aku cukup besar gitu. Dulu tuh mungkin sekilas cerita, dulu kan orang tua tuh suka bikin kayak keripik singkong gitu, kayak keripik singkong balado gitulah, kayak ya orang-orang Padang gitu gimana bikin keripik singkong. Terus awalnya tuh ini kayak mulai SD deh, mulai SD ini tuh keripik singkong aku plastik kiloin gitu, tau gak sih? Tahu Mas. Terus aku jual di Tahu. aku jual lah di sekolah dengan harga 2.000, 3.000 tergantung ukurannya gitu kan. Ya ini sebelumnya mungkin orang tua nggak tahu, cuman kaget aja tiba-tiba yang tadinya bikinnya banyak kok besoknya udah dikit banget nih, siapa aja yang makan gitu. Terus emang udah apa ya, coba belajar juga teorinya segala macem pada pihak-pihak yang mungkin pernah mendalami atau sedang mendalami dunia ini, dan akhirnya berani untuk mencoba usaha yang sedang dijalankan ini gitu. Tuh Hel, gimana? Jadi semakin bersemangat nggak berwirausaha sendiri? Waduh, pastinya dong Dam. Jadi kayak ada semangat lagi nih untuk berwirausaha. Mantep Hel. Oh iya Mas, untuk aku mau nanya lagi nih. Untuk bisnis planning sendiri dari Mas, apa yang perlu disusun di awal sebelum mulai menjalankan UMKM? Mungkin dari sisi produk, marketing, dan operasional. Gimana itu Mas? Oke, kalau aku kan kebetulannya
berwirausaha di bidang kopi ya, atau mungkin sekarang lagi ramainya namanya coffee shop, kedai kopi. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu yang pasti kemungkinan balik modal dan semua hal-hal yang tak terduga yang akan terjadi gitu loh. Seperti perhitungan dari harga produk, karena harga produk itu menentukan banget penghasilan kita, dan penghasilan kita itu menentukan banget untuk ya kehidupan usaha kita sendiri gitu loh. Maupun mungkin yang pakai modal atau sistemnya masih sewa tempat atau sewa atau franchise segala macam, itu menentukan banget dari harga produk. Persentase harga produknya sendiri, persentase perhitungan operasional di dalam harga produk maupun di luar harga produk, dan persentase keuntungan, karena itu berpengaruh banget. Dan kita tuh sulitnya menyesuaikannya itu karena ini kan kita ngomongin coffee shop dan di Tembalang atau di daerah mahasiswa ya, itu dimana kita mau naruh harga tinggi sedangkan pasar kita mahasiswa gitu. Mungkin kalau aku naruh di kota-kota besar yang di pusatnya seperti Jakarta, Bandung atau mungkin Semarang tapi kota lama gitu, mungkin aku bisa naruh harga tinggi tapi dengan mungkin harga bahan dan segala macamnya itu lebih mahal daripada Malang ini gitu. Benar. Wah, oke. Itu sedikit kompleks ya sebenarnya. Tapi ini ya, Mas Irsyad tadi terkait yang tadi udah disampaikan ya, kayak tadi kita ranahnya mahasiswa nih, otomatis kan gimana caranya kita ngejual barang dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang murah nih. Istilahnya ini kan harga kaki 5 tapi produk bintang 5. Nah, tapi juga di sisi lain itu kan bisa kita bilang bahwa itu termasuk rintangan ya untuk Mas Irsyad sendiri, dimana coffee shop juga di Tembalang itu banyak banget. Aku bisa bilang tiap 5 meter sekali itu pasti ada namanya coffee shop kayak gitu. Nah, dari Mas Irsyad sendiri nih ya, agak belibet. Dari Mas Irsyad sendiri nih gimana sih caranya untuk melewati ini tantangan dan rintangan dari awal ngebuka itu coffee shop sampai sekarang nih yang terbilang udah wah. Sebenarnya tuh pasti kita R&D, kita cari referensi juga, dan yang kita tahu tadi juga di Tembalang ini kan coffee shop ibaratkan kanan kiri juga depannya coffee shop, kanan kiri coffee shop gitu kan. Nah, untuk dari aku pribadi dari tempat usahaku ini, aku tuh memikirkan dua awalnya. Kita ingin bermain di kualitas atau di kuantitas. Maksudnya apa? Kalau di kualitas itu mungkin kita kualitasnya sangat bagus, tapi mau nggak mau kita harus jual dengan harga tinggi, dan itu tidak masuk untuk mahasiswa, target pasar utama kita gitu loh. Dan aku mikir kalau kita main kuantitas, oke, kita bisa main kuantitas, tapi kenapa? Kalau kuantitas itu ya berarti kualitasnya lebih rendah daripada kalau kita main kualitas gitu kan. Sedangkan dunia perkopian di Semarang menurut aku dari sudut pandang aku tuh tidak setinggi di Jogja mungkin yang kita tahu, atau di daerah-daerah lain, karena kan di sana emang mereka jual kualitas banget gitu kan. Nah, kalau di Semarang ini menurut aku di kualitas itu dibutuhkan kayak 30%, 40%, kuantitas di 50-60, dan kayaknya sisanya itu di tempatnya sih, di tempatnya. Dan sedikit secret dari tempat aku ini, mungkin kalau kalian tahu banyak coffee shop atau banyak kedai kopi di Tembalang, Semarang, khusus Tembalang ini, itu meja kecilnya itu pasti untuk 4 orang atau 4 orang lah kira-kira. Kalian merhatiin nggak sih? Benar kak, merhatiin tuh. Misalnya meja mereka tuh kayak 4, jadi kayak satu meja untuk 4 kursi gitu loh. Nah, kalau di tempat aku, itu kita meja normalnya aja itu yang satu meja buat 6 orang, bahkan kalau emang orang kecil-kecil itu bisa diisi dengan 7-8 orang gitu. Itu sebenarnya kayak secret juga sih, secret recipe lah, secret recipe, karena kan kita tahu ya di Tembalang tuh mahasiswa, dan kayaknya kemana-mana mahasiswa selalu ramai-ramai nggak sih, atau mungkin kita tahunya kayak nugas tapi nongkrong, atau nongkrong tapi nugas lah ya bahasanya, dan itu kayaknya butuh orang ramai gitu loh. Jadi mungkin daya tarik dari tempat aku sendiri, aku punya di tempat kita ada joglo yang tradisional kesannya, dan di luarnya itu ada modern inilah ya,
industrial ala-ala bisa dibilang gitu. Bener tuh Mas. Wah, keren banget sih ya Mas, cara Mas merintis dari awal. Salut sih saya Mas. Mau tanya lagi nih Mas, buat strategi ya, apa yang perlu dilakukan agar UMKM yang kita bangun bisa berkembang bahkan berkelanjutan, seperti tagline yang sering kita dengar nih, UMKM naik kelas. Gimana tuh Mas? Kalau menurut aku ya, mengenai UMKM naik kelas atau enggak, kesempatan UMKM untuk lebih berkembang lagi, itu tuh dilihat dari gimana si manajemen usaha ini punya ide-ide gitu loh. Karena banyak pasar-pasar yang mungkin ini cocok di Tembalang tapi belum ada gitu loh. Seperti tergantung di celahnya sih menurut aku. Kayak kemarin ada teman juga baru buka bebek goreng. Menurut aku kan kayak bebek siapa gitu kan. Ternyata itu ada pasarnya di sini dan tuh rame juga gitu loh. Jadi menurut aku itu lebih ke ide inovasi dan mengikuti zamannya mungkin ya. Mengikuti zamannya karena aku kan tadi kayak bingung juga. Ini aku mau ala-ala tradisional atau modern gitu kan, anak-anak muda. Udah kita bikin dua-duanya gitu ya. Yang dimana mungkin nggak bisa disambungkan, tapi jadi customer bisa mau konsep-konsep vibes tradisional bisa ke jeblo kita. Kalau mau konsep-konsep modern tuh bisa ke industrial kita gitu. Dan tentunya dengan menu-menu yang memancing customer juga gitu. Jadi di tempat aku itu menunya bisa dibilang simple sih. Simple tuh ya mungkin nasi ayam telur. Dimana kenapa aku nasi ayam telur itu karena mungkin tuh harga yang cocok buat mahasiswa ya di kelas coffee shop. Dan untuk minuman tuh secret resepnya aku mungkin aku main di kualitas, tapi harganya aku lebih rendah, bisa dibilang 1.000-2.000 dari tempat lain. Dan aku kan juga kerjasama dengan beberapa pihak kampus, jadi dengan ketentuan segala macam mereka dapat diskon gitu, nambah relasi juga. Tapi bener-bener apa ya, dengar dari tadi nih kita dapat kayak dapat pencerahan banget nih terkait how to build UMKM gitu. Apalagi kan tadi aku yang penasaran duluan ya Mas Irsyad terkait gimana sih caranya biar kita berani untuk wirausaha gitu. Dan tadi aku juga cukup dengar ceritanya Mas Irsyad yang temennya Mas Irsyad bikin bebek itu, karena memang sejujurnya mahasiswa itu kan kayaknya lebih tertarik sama makanan ayam ya, walaupun mereka itu bosen mungkin makan ayam, tapi at the end mereka akan makan ayam gitu. Tapi ternyata ada juga yang buka usaha bebek dan malah juga laku, karena emang setahu aku tuh bebek itu selain lebih mahal, bebek itu juga pengolahannya lebih kompleks daripada ayam gitu. Dan ternyata tapi temennya Mas Irsyad itu malah itu banyak juga peminatnya gitu. Dan tapi nih saking serunya kita bahas mengenai merintis dan membangun UMKM ya, tadi ilmu-ilmu yang dikasih Mas Irsyad itu udah, menurut aku udah komplit banget, tapi sebenarnya masih bisa kita gali lagi gitu. Cuma sayangnya waktu kita udah habis nih. Gimana tuh Dap? Ya sayang banget ya Hel, padahal aku masih pengen banyak gitu yang kutanyain tentang UMKM ini gitu, cuman kita terbatas oleh durasi sih. Oh ya Mas, sebelum menutup podcast kita kali ini, boleh nih Mas kasih closing statementnya, monggo Mas. Closing statement dari aku untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencoba atau mulai berusaha tanpa modal keuangan atau modal mental dan lain-lain, itu tuh menurut aku yang penting tuh yang pertama itu relasi. Jadi kalian gak punya modal, kalian punya relasi, itu menurut aku sangat membantu banget. Karena sekecil-kecilnya bisnis kita, kalau kita temennya banyak itu ramai yang datang daripada bisnis yang besar circle kita dikit, sangat disayangkan gitu. Terus yang kedua, modal berani. Kenapa modal berani bisa aku bilang? Karena menurut aku orang yang mungkin orang punya ya, bahasanya orang punya yang buka bisnis dengan orang yang nggak punya bisa jadi orang sukses gitu ya, itu mereka punya dua privilege menurut aku ya. Orang punya mungkin punya privilege keuangan, tapi orang yang emang dari bawah itu punya privilege mental mungkin ya bisa dibilang. Jadi untuk mahasiswa yang nggak punya modal ini menurut aku masih banyak banget lapangan-lapangan buat buka usaha. Banyak kok, kayak sekarang tuh kayak ada dropshipper atau segala macam distributor something gitu, atau enggak kayak kita beli
sekian jual sekian gitu. Seenggaknya kalau emang modalnya nggak ada dan kita cuman beli terus jual beda 1.000 2.000 atau dengan profit kecil, itu menurut aku nggak apa-apa untuk belajar manajemen bisnisnya gitu. Itu dari aku. Wah, thank you banget ya Mas Irsyad karena udah ngasih closing statement yang nambah ilmu juga ya tadi. Dimana kita harus berani nih sebagai mahasiswa untuk membuka usaha. Nah, dan juga makasih buat Mas Irsyad karena udah berkenan jadi narasumber kita, udah meluangkan waktunya juga, memberikan ilmu dan juga pengalamannya yang sangat inspiratif nih, apalagi tentang merintis UMKM. Bener banget, Hel. Nah, tapi teman-teman jangan sedih karena kalau masih pengen bahas UMKM, boleh banget langsung tanya ke Mas Irsyad. Mungkin boleh nih Mas, spill akun IG-nya. Sosmed Instagram aku di @irsyad_yazid. Mungkin bisa follow atau bisa follow langsung ke usaha aku itu @secangkir.smg, secangkircoffee.smg. Sikat sih, langsung kita follow ya Instagramnya Mas Irsyad dan juga Instagram akun itunya Mas Irsyad, jualannya Mas Irsyad ya tadi, secangkir kopi. Boleh banget, boleh ngebantu ngeramein juga nih. Lokasinya di mana Mas? Lokasinya di mungkin lokasinya kalau di Tembalang tuh di Bukit Sari Raya nomor 1A, itu sebelah apartemen Cordova tuh. Sikat itu sudah. Dari pinggir jalan juga mungkin banyak orang yang ngeh kok kayak atap joglonya segala macam gitu. Oke, ini Sadam kayak mau ke sana Kak besok. Iya, boleh bisa juga nih buat kayak rapat-rapat kecil yang 7 up to 12 orang, bisa rapat yang 40 sampai 60 orang gitu. Boleh banget tuh buat yang mau rapat meeting ya. room. Bener banget. Yuk kapan-kapan ya Dam. Ya, gas. Oke. Oh ya, teman-teman jangan juga lupa buat pantengin akun Peduli Sosial Undip ya. Oke, aku Sadam dan partner aku Helga, kami mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa Helga, Sadam. Oke.